50% dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Kornea infertilitas. sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo Sobat Primer, perkenalkan nama saya Dr. Muhammad Gibran Fauzi Harmani Kalim, spesialis jantung dan pembuluh darah, yang sehari-hari berpraktek di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Aritmia adalah kelainan jantung yang ditandai dengan gangguan irama pada jantung. Aritmia dapat berupa gangguan irama jantung seperti denyut jantung lamban, ataupun denyut jantung cepat, ataupun tidak teratur. Penyebab aritmia ataupun debaran jantung tidak teratur banyak sekali. Banyak penyebab mengapa seseorang bisa mengalami aritmia. Seperti misalkan penyakit jantung koroner, penyakit jantung katup, penyakit jantung bawaan ataupun kongenital, gangguan aritmia itu sendiri, dan gangguan elektrolit dan metabolik. Gejala seseorang ketika mengalami aritmia sangat beragam, bahkan sampai ke kematian mendadak pada saat seseorang sedang tidur, pada saat seseorang sedang bermain bola, pada saat seseorang sedang beraktivitas ringan, ataupun bisa seseorang mengalami gejala aritmia berupa rasa berdebar-debar, rasa ingin pingsan hingga sampai pingsan, rasa sakit di dada dan rasa tidak nyaman di dada, ataupun sesak nafas. Pada beberapa kasus, dapat terjadi aritmia yang bisa menimbulkan serangan stroke, sehingga timbul gejala berupa kelemahan satu sisi, bicara pelo, ataupun gejala stroke lainnya. Memang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa penyakit aritmia banyak disebabkan oleh beberapa hal, sehingga banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit aritmia. Seperti misalkan dengan asupan kafein yang berlebihan, adanya penyumbatan dan plak koroner, gaya hidup yang tidak aktif, pola makan yang tidak sehat, dan serta seseorang yang jarang berolahraga, itu semua menyebabkan bisa menimbulkan gangguan penyakit jantung koroner yang bisa berakibat kepada aritmia. Secara mandiri, kenali irama Anda. Kita bisa melakukan pemeriksaan aritmia secara mudah dengan kita meraba denyut jantung baik pada nadi di leher ataupun pada nadi di tangan. Hitung denyut jantung Anda dengan rentang normal 60-100 kali per menit, dan rasakan apakah debaran itu teratur atau tidak. Bila merasakan ada keluhan seperti denyut jantung terasa cepat ataupun terasa lambat dan debaran tidak teratur, segera periksakan diri Anda ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Aritmia bisa berbahaya. Salah satu penyebab kematian mendadak adalah aritmia, sehingga harus segera dikenali dan ditangani. Selain itu, saat ini juga aritmia menjadi penyebab stroke utama di dunia. Oleh karena itu, segera kenali dan tangani aritmia. Tentu penanganan di rumah sakit kita melihat dari kasus per kasus. Apakah aritmia yang dialami seseorang termasuk denyut jantung lambat, denyut jantung cepat, denyut jantung tidak teratur. Sehingga memang nanti ketika seseorang mengalami keluhan aritmia, maka kita akan melakukan pemeriksaan rekam jantung atau EKG. Dari EKG tersebut kita akan melihat apakah obat-obatan yang kita berikan sudah sesuai dengan kasusnya atau belum. Selain itu kita juga melakukan pemeriksaan tekanan darah dan hemodinamik lainnya untuk menentukan pemberian obat-obatan atau bahkan sampai kejut jantung atau bahkan sampai dilakukan pemasangan alat pacu jantung sementara. Semua kembali kepada pemeriksaan dokter pada saat awal dari pasien itu datang ke rumah sakit. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan salam sehat.